Bawa aku yang namanya Oji. Halo Oji. Jadi Wak kisah diceritain Oji ini terjadi pada tahun 2020 lalu. Saat itu Oji dan 9 orang sahabatnya berencana untuk menghabiskan waktu liburan mereka di daerah Puncak Bogor. Nah 9 orang dari sahabatnya si Oji ini namanya Imam, Bintang, Her, Putri, Febri, Azman, Cahyo, Galih, dan Fai. Nah Galih sama Fai ini adalah pasangan suami istri, sedangkan Putri sedang mengandung. Nah dari 9 ini ada di antara mereka yang bukan nama sebenarnya Wak ya, ada yang disamarkan juga. Dan 2 dari temannya Oji yaitu Febri dan Imam itu adalah orang asli sana yang memang sudah lama merantau. Jadilah mereka ini minta bantuan si Febri untuk mencarikan villa untuk mereka. Pas pula waktu itu dapat villa dengan harga yang sangat bagus Wak. Mereka dapat satu rumah villa hanya 300.000 untuk 3 hari 2 malam. Dan FYI juga Wak, si Oji sama Imam ini bisa melihat yang tak kasat mata, agak indie home. Oke, Oji sama Imam ya. Nah pas hari H berangkatlah Wak mereka naik motor. Mulai jalan jam 10 malam setelah semuanya selesai pulang kerja. Di perjalanan menuju ke villa mereka ini harus melewati jalanan menanjak curam Wak, dengan kondisi jalanan yang juga nggak terlalu bagus. Dan entah kenapa di tengah perjalanan Oji ini sebenarnya udah ngerasa ada perasaan yang nggak enak gitu, kayak ada yang menjanggal lah gitu di hatinya. Tapi memang nggak dihiraukan kali sama dia pertama-tamanya. Dan pas lagi ngerasain sesuatu yang mengganjal ini, tiba-tiba Oji dan beberapa teman-temannya melihat ada sosok pria lagi jalan kaki di sebelah motor mereka kan. Tengok sama mereka, nampak lawak kalau ternyata wajah pria itu hancur sebelah. Semua refleks pada langsung istighfar semua. Astagfirullahaladzim. Sambil tetap ngegas itu Wak. Aku tengok tadi, tengok aku. Udah jangan kasih tahu yang nggak tengok, udah diam aja, nanti pada ketakutan pula di jalan itu. Dan kehororan pertama itu berlanjut lagi, nanti aku ceritain. Nah singkat cerita akhirnya mereka sampailah di wilayah sekitar villa yang mau mereka sewa. Pas itu mereka lihat akses jalanan menuju ke villa itu ditutup sama portal. Bingunglah mereka, kayak mana mau masuk ke villa kalau di portal kayak gini. Dan pas mau jalan ke arah portal itu pun tiba-tiba motor si Oji mati, nggak bisa di starter lagi tuh loh Wak. Kurasa ini pula kenapa perasaan si Oji tadi nggak enak ya. Kayak ada aja gitu halangan mereka nyampe di villa ini ya kan. Tapi namanya mereka udah jauh jalannya kan, niat mau liburan juga, villa udah terbayar. Akhirnya mereka nelpon lah ownernya si villa itu untuk menanyakan, Pak nih gimana cara kami bisa masuk ke villa kalau di portal kayak ini. Waktu itu si owner pun bilang, oh ya udah bentar ya Mas, saya akan pergi ke sana. Akhirnya mereka nunggu lah sembari masih berusaha untuk menyalakan kembali motornya si Oji yang mati tadi itu. Dan alhamdulillahnya nggak lama setelah itu motornya si Oji bisa nyala lagi, dan nggak lama kemudian si owner villa ini pun udah datang untuk bisa membukakan jalan mereka menuju ke villa. Dan mereka lanjut lagi lah itu melewati jalan berkelok-kelok sekitar 20 menit lamanya Wak. Sampai akhirnya mereka sampailah ke villa yang dituju. Nah anehnya Wak, mereka ini kan jalan pakai 5 motor. Jadi masing-masing kan boncengan berdua gitu ya kan. Waktu si Oji ini belok ke kiri masuk ke halaman villa, 4 motor kawan di belakang ini malah nggak tengok si Oji ini belok kiri. Jadi memang sempat 4 kawannya si Oji ini entah malah jalan lurus ke mana-mana. Oji lihat kan, kemana mereka? Kira disusul lagi sama si Oji. Woi salah jalan lewat sini kata. Baru akhirnya mereka sadar, iya salah, belok sana woi telajak kita dah, putar balik lagi tuh. Nah ini agak nggak masuk akal Wak, bukan kecil bodi motor itu, kok bisa nggak ternampak si Oji ini belok kiri ya kan, padahal mereka dempet-dempetan itu jalannya. Tapi ya udahlah, mereka pikir mungkin karena memang mereka ini lagi pada kecapean semua, jadi hilang fokus, nggak begitu dipikirkan kali sama mereka. Lanjut aja tuh mereka masuk ke villa kan, beberes, ngobrol lah sampai jam 3 pagi, dan setelahnya langsung lah pada tidur semuanya. Dah, keesokan paginya orang ini bangun sekitar jam 11 siang Wak, dan langsung bersiap-siap untuk pergi ke rumah orang tuanya si Febri, karena memang diundang oleh orang tuanya untuk makan siang di sana. Kan Febri memang orang asli Bogor kan. Berangkatlah mereka ke sana, makan siang, ngobrol-ngobrol gitu. Nah, pas lagi ngobrol ini si Putri yang lagi hamil itu nyeletuk. Masa kita nggak jalan-jalan ke air terjun lah yuk, seru kayaknya. Mendengar ide si Putri, Imam ini langsung bilang, kalau mau ke sana aku balik dulu ya ke rumah. Ada barang yang mau aku ambil, kata si Imam. Imam kan juga tinggal di sana kan. Dan ternyata juga Wak, Imam ini sebenarnya juga udah punya perasaan nggak enak. Nah, waktu mendengar ucapannya si Imam ini, Putri itu sempat berucap, apa ya kok berdua, sambil nunjuk Oji sama Imam. Dua orang ini kalau misalnya diajak kemana-mana pasti parnoan, gak asik. Omongan si Putri pun langsung disahut sama Umi. Umi ini ibunya Febri. Jangan sesumbar nak, ini bukan wilayah kalian. Nah tuh catat Wak, kalau kalian pergi ke tempat lain, mau kalian percaya atau kalian gak percaya, tetap harus hormatin juga ya kepercayaan setempat. Dah lanjut lagi. Nah singkat cerita, si Imam ini betulan Wak balik ke rumahnya, dan gak lama setelah itu dia gabung lagi nih sama kawan-kawannya. Ternyata Imam ini balik ke rumah untuk ngambil garam, bawang putih, cutter, sama minyak angin. Tak kenapa si Imam tuh pengen kali bawa 4 barang itu, pokoknya harus aku bawa.
Gitulah intinya. Akhirnya sekitar jam 2 siang, orang ini pun jalanlah menuju ke lokasi air terjun yang nggak bisa aku sebutkan namanya, Dan FYI juga, jalan dari lokasi parkiran menuju ke air terjun itu sendiri kayak menurun gitu. Cukup curam juga, turunannya. Jadi lokasi air terjunnya ini memang belum banyak diketahui oleh wisatawan, Memang masih sepi, asri, dan nampak kali lah belum banyak yang disentuh. Sesampainya mereka di air terjun, saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar jam 3:30 sore. Dan saat itu mereka masih melihat ada beberapa warga lokal yang memang lagi mandi. Akhirnya mereka pun memutuskan, ya udahlah, tunggu aja antri aja dulu. Kita tunggu aja sampai warga-warga itu selesai mandi. Nah, sekitar setengah jam kemudian para warga tersebut pun naiklah dari sungai kan, dan akhirnya Oji dan kawan-kawan pun langsung turun main air. Nah, di sini ada kejadian aneh lagi, Tiba-tiba muncul itu segerombolan monyet hutan. Segerombolan datang langsung yang memang turun dari pohon dan berbaris mengelilingi air terjun. Nah, di antara monyet-monyet ini ada satu monyet yang terlihat kayak rajanya gitu loh, yang lagi duduk di antara dua batang bambu. Dan anehnya lagi, si raja monyet ini terlihat seperti memperhatikan gerak-gerik Oji dan kawan-kawan. Tengok aja satu-satu. Gitu. Jadi bukan kayak normalnya monyet biasa yang turun nongkrong buat cari makan atau main gitu loh, bukan. Ditengok satu-satu gitu. Ya tapi namanya orang ini mau liburan pula ya kan. Jadi tetap asik lah mereka ini main, nggak terlalu dipikirkan kali sama mereka itu. Kenapa monyet-monyet ini pada duduk mengelilingi mengelilingi pasukan, duduk mengelilingi mereka. Justru sama si Fai di fotonya tuh monyet-monyet itu. Fotonya satu-satu. Kita dikelilingi monyet. Cekrek gitu. Dan kalian tahu apa hasil foto ini? Hasil fotonya si Fai ini ngeblur semua, buram, nggak ada yang jelas sama sekali. Dan pas mereka tengok lagi, tiba-tiba si raja monyet itu, si raja yang lagi terduduk di antara dua bambu itu udah pindah tempat duduk. Pindahnya kemana? Jadi kan kawannya si Oji ini foto-foto di batu yang memang letaknya ada di bawah air terjun. Nah, si raja monyetnya ini pindah ke atas bambu yang ada persis di atas kepala kawan-kawannya si Oji. Dan entah kenapa waktu itu si Oji ini pun sempat terselip lidah. Dia bilang, itu kalau monyet tuh berak ya, apa nggak mati yang kena kotoran di bawahnya ya? Itu pula terucap sama si Oji. Untungnya setelah itu si Oji ditegur sama si Pe. Kau ngomong apa ini? Jangan macam-macam kau. Abis kena tepuk baru tersadar si Oji ini kan. Iya ding. Kayak udah nggak beres di sini nih. Gak usah lama-lama di air terjun ini lagi, Akhirnya Oji ini pun ngajak lah kawan-kawan ini buat naik kan. Naik. Cepat naik. Udah nggak betul ini. Naik. Udah mau maghrib. Naik. Udah lah tuh, naiklah ini mereka semua ya kan. Dan keanehan berikutnya ini, pas orang ini lagi mau naik dari air, gerombolan monyet-monyet yang lagi tersusun mengelilingi mereka itu tiba-tiba lenyap, hilang, serentak pula hilangnya. Dan nggak tahu kapan perginya tuh loh. Normalnya kan, kalaupun si monyet-monyet ini pergi pasti kayak susul-susulan gitu kan. Satu pergi, lanjut dua, lanjut satu lagi kan gitu. Ini nggak langsung pergi semuanya. Hilang. Pun kalau sana itu adalah monyet asli, kalau misalnya dia berjalan menyusulin kawan-kawan kan kita mesti ternampak tuh. Tapi ini enggak, pergi gitu semua, hilang lenyap. Tapi lagi-lagi tidak dipikirkan lagi sama mereka semua. Yang jelas di pikiran mereka udah pokoknya harus cabut dari tempat ini sekarang juga. Dan singkat ceritanya, pada saat orang ini lagi mau ganti baju, Oji sama Imam, mereka berdua ini udah ngerasa kayak ada sesosok perempuan berbaju putih yang lagi ngawasi rombongan kita ini ya kan. Jadi mereka ini pun memutuskan untuk udahlah biar aja kawan-kawan itu duluan, kita belakangan aja gitu buat jaga-jaga maksudnya. Dan selesai ganti baju, mereka gerak lah ini lewat jalan menanjak menuju ke parkiran. Dan sesampainya di parkiran, si Putri yang lagi hamil itu tiba-tiba pingsan. Sama Oji diurut lah itu kan si Putri kan. Dan Oji ini juga langsung memencet bagian belakang telinganya si Putri. Pencet baca-baca doa tuh. Dan tiba-tiba Putri ini langsung sadarkan diri dan langsung menjerit. Dia bilang, ambilin bunganya, itu jatuh ke belakang, katanya sambil nunjuk ke belakang parkiran. Spontan si Oji ini pun langsung lari lah ke belakang parkiran itu. Dan waktu itu kalian tahu si Oji lihat apa, kawan? Oji lihat ada sesosok perempuan sedang membawa jantung bayi dengan darah yang masih menetes-netes dalam genggaman tangannya itu. Saking syoknya si Oji nengok itu, Oji ini terdiam, nge-freeze, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa baca-baca doa dalam hati. Sampai akhirnya dia tersadar sendiri dan langsung mengajak semua kawan udah balik semua ke villa. Kan Oji memang IndiHome kan. Dan sesampainya di villa itu sekitar jam 7 malam, Putri ini pun langsung dibaringkan kasur. Oji sendiri kena mental waktu itu, pergi dia keluar nangis dia di parkiran motor villa tuh. Laki padahal dia nih. Kan bayangkan nengok cewek makan itu. Apa namanya?
jantung bayi. Gak lama setelah dia menangis ini, imam datang lah, bawain segelas air putih kan, aku minum dulu, tenangin pikiran kau dulu. Udah tenang Wak, besok kita udah balik kok ya, tenang kok, tenang. Imam kan juga tahu kawannya kayak gitu kan. Dan pas mereka lagi ngobrol ini, mereka berdua barulah tersadar, dua orang kawan kita lagi mana ya? Dua orang ini entah siapa, nggak disebutin sama si Oji. Ada kok nampak dua orang ini, entah kemana ya, carilah itu, nggak ada Wak. Tapi tahu-tahu dua orang lagi dicari ini rupanya datang bawa minuman keras. Weh, ngapain kalian beli miras ini? Biar gak stres kali kita Wak, biar agak slow dikit, kan kita mau liburan. Makin panik lah si Oji sama si Imam ini kan. Jangan ngaco, kalian ini bukan waktu yang tepat buat kalian miras-mirasan di sini ya. Nah, pas lagi kesal ngeliat kelakuan kawan-kawannya ini, Oji tiba-tiba kebelet buang air kecil. Waktu itu Oji mikir, ya udahlah aku cowok ini di sini aja buang air kecil, kan dia lagi di luar tuh. Yang penting aku permisi dulu katanya. Dah buang air kecil lah dia tuh, dialang-alang tuh. Nah, pas si Oji ini lagi buang air kecil, tiba-tiba ada suara yang arahnya datang tepat persis di muka depannya si Oji. Terus dia lihat ada sesuatu berwarna merah dan berbunyi tretek, tretek, tretek kayak gitu. Entah apa yang dilihat sama si Oji waktu itu. Oji pun gak dikasih tahu di sini. Yang jelas dia dengar ada suara kayak gitu. Oji terkejut, dia kan diam dia. Tuh, perlahan udah selesai pipis dia kan langsung balik badan. Dan dia langsung nyamperin si Imam lagi. Waktu itu memang dipendamnya dalam hati. Kalau bisa diceritain lagi sama kawannya makin bingung lagi nih mereka semua, makin takutan lah. Makin suram yang ada malam liburan mereka itu ya kan. Nah, singkat cerita masuklah lagi si Oji sama Imam nih ke dalam villa. Gabunglah sama kawan-kawan yang lain. Waktu itu tepat jam 10 malam, air yang mengalir dari gunung ke kamar mandi mereka tiba-tiba berhenti. Waktu itu mereka sempat ngerasa aneh. Aneh itu karena air ini kan berasal dari mata air gunung, nggak pakai pump. Jadi mustahil bisa mati atau habis tiba-tiba gitu aja. Dan sialnya lagi pas air itu berhenti mengalir, si Her kebelet berak. Lah jahat kali. Kebelet buang air besar. Pup. Akhirnya mereka telepon lah ownernya lagi kan, bilang, "Pak, ini air mati nih." "Oh ya udah Mas, mohon maaf. Kalian bisa pergi ke villa saya yang satu lagi aja, deket kok lokasinya. Ada di area atas villa kalian. Kesana aja dulu kalau memang kebelet kali, nunggu saya bakal lama," kata si owner ini kan. Udah lah gas lah si Harry ini sama Bintang, diminta kawannya sama Bintang kan, pergilah ke villa atas itu. Harry udah nggak tahan lagi dan nggak berani juga lah pergi ke sana sendirian. Nah, pas nyampe di villa satu lagi itu rupanya bentuknya tuh bukan villa kayak rumah gitu tapi kayak pendopo yang sudah tidak terpakai. Karena Harry sama Bintang nengok itu mereka nggak yakin sama tempat yang mereka lihat, akhirnya mereka memutuskan untuk udahlah jangan kita turun aja cari rumah warga, numpang berak aja aku di sana, kata si Bintang. Udahlah turunlah mereka ke rumah warga. Sekitar jam setengah 12 malam Bintang sama Harry pun baliklah lagi ke villa yang mereka sewa. Nah, pas si Harry sama si Bintang ini balik, Oji baru kepikiran, gimana nanti kalau misalnya kawan-kawan yang cewek ini butuh air, air kamar mandi kita mati belum ngalir juga lagi nih ya. Karena khawatir, Oji ini pun berinisiatif buat, siapa entah 3 orang lah di sini ikut aku yuk ambil air di pendopo di atas tuh. Kita tampung aja, satu di Dirijen, satu lagi di ember. Ayo lo aku kawanin dah. Pergilah itu mereka berempat naik 2 motor ke pendopo yang di atas itu. Dan sesampainya mereka berempat di pendopo itu, Oji sama si Imam ikut memang. Mereka berdua sama-sama melihat ada sesosok nenek-nenek bungkuk berwajah hancur dan bau bangkai. Waktu itu si Oji ini sempat lagi terselip lidah, dia bilang, "Hih, bau bangkai." Padahal dia tahu dia indie home ya. Mulutnya kadang nggak bisa direm-rem ya. Yang untungnya waktu itu pun langsung diingatin sama Imam, "Kau nih dari tadi mulut kau lagi jaga-jaga lah mulut kau tuh, Oji." "Oh iya maaf." Astagfirullahaladzim. Oji ini pun langsunglah memilih untuk fokus lagi untuk membantu kawan-kawannya nampung air itu. Dan gak lama setelah mereka berhasil menampung cukup banyak air, baliklah mereka lagi ke villa. Singkat ceritanya lagi, sesampainya mereka di villa, si Putri itu tiba-tiba nyeletuk, kok kalian semua bawa bangkai ini?" Dan gak lama setelah si Putri ngomong itu terjadi lagi tragedi, Tragedi apa? Kesurupan si Putri? Enggak cuma si Putri, tragedi kesurupan massal. Dari 10 orang, 2 orang langsung kesurupan, 2 orang pingsan, 2 lagi lemes gak bisa ngapa-ngapain. Oji sama si Ilham yang tahu bakal kewalahan nanganin kawan-kawan ini pun langsunglah memutuskan, kita bawa sekarang kawan-kawan ini satu persatu untuk turun numpang di rumah warga. Gak bisa kita berdua aja nih, siapa tahu ada warga yang bisa nyembuhkan kayak gini kan. Dan waktu itu yang sedang merasuki tubuhnya Putri itu terus-terusan menyebutkan kalau dia meminta janin yang ada di dalam rahimnya Putri. Dah, sementara 5 orang lainnya terus berteriak-teriak dan melompat-lompat ke sana kemari, Bisa kira-kira kalian tebak mereka ini bertingkah seperti apa? Mereka berlima nih. Seperti apa? Betul. Mereka bertingkah kayak monyet.
kayak monyet. Sampai lah akhirnya beberapa orang ini udah aman di rumah warga. Oji sama si Imam ini masih terus bolak-balik gitu mereka buat nganter kawannya satu-satu tuh, kasihan ya. Dan pas mereka lagi mau bawa si Bintang, Bintang ini kabur gitu loh. Sempat ketangkap habis itu dia kabur. Dan Bintang malah lari sekencang mungkin ke atas tebing yang memang ada di sekitar villa tuh. Dia lari ke atas, disusul sama kawan. Woi, kamu kemana? Bintang, Bintang, sadar Bintang gitu. Dan terpegang sama mereka, dia lari terus lari ke atas. Sampailah dia di ujung tebing. Mau loncat si Bintang itu, mau loncat. Untungnya sebelum dia tuh sempat loncat ketangkap sama si Imam. Aduh, udah dipegang sama Imam, disambut lagi sama si Oji kan. Pas mereka balik badan mau turun, rupanya kawan cewek mereka satu lagi namanya si Her, dia mendadak teriak histeris terus langsung pingsan. Rupanya pas sudah sadar ini Her bercerita, kalau tadi tuh barusan di mata dia, di sepenglihatannya dia, Bintang itu udah betulan loncat dari tebing, maka dia teriak pingsan. Jadi beda pula yang terjadi di dunia nyata sama apa yang nampak di matanya si Her. Akhirnya Oji sama Imam ini pun berhasil bawa semua kawannya itu turun ke rumah warga. Dan gak lama kemudian datanglah Abah sama uminya Febri bersama seorang ustadz. Tetapi ternyata ustadz itu tuh kayak gak bisa ngebantu karena sesuatu dan lain hal lah. Akhirnya karena mereka gak enak juga sama warga setempat udah bikin ricu tengah malam ini, mereka semua pun langsung dibawa pulang ke rumah orang tuanya Febri. Dan sesampainya di rumah orang tuanya Febri, rupanya giliran si Oji yang diganggu. Pas dia mau turun motor, secara ajaib tali sepatunya tuh kayak terikat mati di standar motornya. Kalian bayangkan, terikat mati. Akhirnya Oji ini pun jatuh lah ketiban motor pula. Kesian kali kau Ji, udah lemas, kau capek bolak-balik evakuasi kawan-kawanmu. Jatuh kau, ketiban motor pula kau. Sabar ya. Kayak habis kali gitu loh energi si Oji malam ini. Dan karena udah kayak nggak sanggup lagi si Oji ini buat bangun sendiri, Oji pun dibopong lah masuk ke dalam rumahnya si Febri. Masih ada denger dulu. Terus ya, sesampainya si Oji di dalam rumahnya si Febri, Oji mendengar suara putri yang belum berhenti meminta bunga. Minta bunga. Ingat kan kalian tadi waktu yang kejadian air terjun, dia kan sempat bilang tolong ambilkan bunga. Nah ternyata berdasarkan ceritanya si Oji, ternyata putri ini tuh sebenarnya sudah berkomunikasi dengan sosok yang merasukinya. Untuk apa? Untuk menukar janinnya dengan bunga. Yang dimana bunga itu ibaratnya jadi kayak media atau jimat gitu Dan putri ini dijanjikan pekerjaannya akan berjalan lancar dengan jimat itu. Gantian menyembuhkan mereka semua. Iyalah rame Dan untungnya usaha orang pintar ini semua berhasil. Dan besok paginya Oji dan kawan-kawan ini tumbang, sakit semua mereka. Bahkan putri pun putri ini harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami pendarahan. Dan juga Bintang dibawa juga ke rumah sakit karena dia step. Dan setelah beberapa orang ini dibawa ke rumah sakit, Oji dan kawan-kawan yang masih tinggal di rumahnya si Febri ini pun meminta maaf kepada orang tua Febri karena merasa gak bisa menjaga sikap mereka selama liburan di kampung orang dan berimbas merepotkan banyak orang juga. Mereka juga sempat kayak memberikan sesajen gitu lah sebagai permintaan maaf. Mungkin kayak sesajen yang ditaruh dekat air terjun itu kali ya. Karena menurut warga sekitar, sajen itu dipercaya dapat kayak menebus kesalahan mereka. Ya namanya lagi di kampung orang ya. Percaya gak percaya, hormatin aja lah kepercayaan yang memang diyakini oleh warga sekitar gitu. Terus gak lama setelah itu, mereka yang tersisa di rumahnya si Febri ini pun balik lagi ke villa nih untuk mengambil sisa barang yang mereka tinggalkan di malam sebelumnya. Ya namanya juga udah chaos sekali malam itu ya kan, gak fokus lah mereka buat amanin barang-barang mereka. Fokus mereka tuh cuma untuk bisa menyelamatkan nyawa mereka ya malam itu. Jadi memang malam kemarinnya mereka ditinggal-tinggalnya aja lah barang-barangnya di villa. Dan di perjalanan buat naik ke villa ini tepat di atas bukit di jalan yang diportal sama si warga itu, ternyata terdapat beton besar bertuliskan kawasan terlarang. Ada tulisan itu. Padahal nih ya, semenjak mereka datang dan selama mereka liburan di sana, gak ada satupun dari 10 orang itu yang melihat tulisan merah besar berlampu tembak pula kawasan terlarang sejelas itu. Gak ada dari mereka yang lihat, kayak mungkin udah ketutup gitulah mata mereka itu. Gak sampai di sini aja keanehan kembali lagi terjadi. Ternyata sesampainya mereka di villa, kondisi villa mereka ini rapi dan bersih. Padahal jelas sekali setelah kejadian semalam, mereka tuh ninggalin villa mereka tuh dalam kondisi berantakan, kacau balau, udah macam kapal pecah Entah siapa yang bereskan barang-barang itu. Owner belum tahu lagi mereka balik. Dan gak ada satupun warga yang berani mendekati villa itu karena kan itu kawasan terlarang. Dan usut punya usut entah mereka ini dapat berita dari mana, karena Oji juga gak ada cerita detailnya. Tapi mereka mendapatkan informasi bahwa sebelum mereka datang, entah beberapa waktu sebelumnya lah ya, ternyata ada 7 orang yang
menyewa villa itu. Dan naasnya satu orang di sana itu diketahui meninggal dunia karena loncat dari tebing itu. Tepat di mana si Bintang mau loncat malam itu tuh. Dan jasad orang ini baru ditemukan besok paginya dengan kondisi wajahnya yang hancur sebelah karena terhimpit batu. Familiar kalian? Familiar, betul. Sosok yang sama persis dengan yang mereka lihat di perjalanan menuju ke villa malam pertama tuh. Yang si Oji sama beberapa kawan yang ada laki-laki jalan mukanya hancur. Dan mungkin juga penampakan itu niatnya bukan untuk nakutin mungkin, entah lebih ke peringatan gak sih buat mereka? Ya gak sih? Entahlah ya. Dan ternyata juga usut punya usut lagi, lokasi villa tersebut tuh menjadi kawasan terlarang karena di sekitar wilayah itu terdapat suatu gunung yang dianggap keramat, dan entah kebetulan atau enggak lokasinya itu tepat di tempat kejadian kecelakaan penerbangan yang memang sempat terjadi di sana. Ya wallahu alam sih ya. Namanya juga ajal dan kehidupan itu kan Allah subhanahu wa ta'ala yang ngatur. Tapi memang masyarakat setempat itu meyakini bahwa kawasan itu ya angker dan bahkan dapat membahayakan nyawa manusia. Sampai akhirnya balik lagi ke ceritanya si Oji dan kawan-kawan ini pun alhamdulillahnya bisa kembali pulang ke rumah masing-masing dengan aman dan selamat. Tapi sayangnya 7 hari setelah kepulangan mereka mendapatkan kabar duka yang datang dari keluarganya Febri. Umi berpulang, ibunya Febri. Jadilah Oji sama si Putri ini yang menjadi utusan dari geng mereka ini datang untuk melayat karena kawan lainnya itu lagi nggak bisa izin kerja. Jadi kira mereka pergi lagi lah itu ke puncak ya kan. Dan FYI untuk menuju ke rumahnya Febri ini mereka harus melewati jalur pertigaan yang dimana kalau belok ke kanan itu ke arah menuju villa yang mereka sewa. Dan kalau belok ke kiri barulah itu ke rumah orang tuanya si Febri kan. Putri waktu itu udah wanti-wanti, udah ya nggak usah lagi ditengok villa itu, bismillah aja. Tapi tahu kalian apa yang Oji alami saat lewat pertigaan itu? Dia mendengar suara ketawa yang disusul dengan bisikan. Sini lagi, dulu nantangin, sini lagi gitu. Itu yang didengar sama si Oji. Apa nggak istighfar, astagfirullahaladzim, jangan lihat. Dah akhirnya udah agak menjauh dari pertigaan, sampailah akhirnya di rumah atau di lokasi pemakamannya Umi. Dan setelah semua prosesi selesai, Oji dan Putri ini pun langsung pamit balik lagi Dan di situ Oji mengaku Oji sempat melihat sosok Umi yang tersenyum penuh cahaya dan mengangguk sambil bilang pulang. Dan tanpa berpikir panjang balik langsung lah orang ini. Dan mau nggak mau kan harus ngelewatin pertigaan tadi lagi ya kan. Dan tahu lagi kalian apa yang dia dengar si Oji ini? Ayo main-main lagi gitu. Istighfar lagi si Oji, astagfirullahaladzim. Dia tetap berdoa, dia tetap gas lagi tuh motornya. Sampailah mereka di rumah masing-masing dengan selamat. Alhamdulillah. Ya Allah. Oke jadi itu tadi kisah dari Oji. Gak kebayang sih aku gimana caranya bisa ngejagain banyak kali kawan yang lagi kesurupan semua sekaligus pula. Kalau aku jadi Oji pasti udah panik setengah mati aku. Siasat ya Kak Oji. Salam juga buat kawan-kawan di sana.